Kasus lor, kasus. Ini Pak Fadil motornya. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget, sangat mengerikan guys. Ini berita yang sangat luar biasa. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana ada ledakan di sebuah masjid guys, tuar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa tiba-tiba pada saat sholat taraweh ada ledakan yang sangat misterius, sangat mengerikan sekali? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agen Mossad gitu? Apakah ini semacam spionase dari agen Amerika gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh ante-ante asing gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh orang-orang yang menghancurkan Konoha gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh pendukung daripada Israel, pendukung daripada Zionis, pendukung daripada Mamarika? Apakah ini ada pengaruhnya atau tidak? Kok bisa? Bayangkan di masjid ya ada ledakan guys, luar biasa. Saya jarang ya mendengar sebuah ledakan terjadi di masjid, jarang banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini unsur kesengajaan biar viral gitu? Apakah ini ada semacam provokasi gitu? Apakah ini ulah daripada agen-agen Mossad gitu? Apakah ini pengaruh daripada ante-ante asing gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh agen-agen Amerika? Jadi guys, di Konoha itu ya, kalau saya perhatikan, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, biasanya kita akan berpikir negatif dulu gitu ya. Kita menganggap bahwa kejadian-kejadian yang ada di Konoha itu dipengaruhi oleh pihak ketiga. Kita jarang introspeksi diri. Padahal ya, pada faktanya kejadian itu bersumber dari ledakan jerigen guys. Nggak ada agen Mossad, nggak ada agen Amerika, nggak ada Zionis ya, nggak ada memprovokasi, nggak ada. Jadi itu pure dari ledakan jerigen guys. Jadi jangan berpikir negatif dulu ya. Warga Konoha kan gitu ya, sedikit-sedikit berpikir negatif ya, sedikit-sedikit nyalahin Zionis ya, sedikit-sedikit nyalahin oligarki ya, sedikit-sedikit oh ini karena elit global ya. Jadi kita itu sudah keracunan dengan konten-konten konspirasi guys. Jadi saya tuh sering dituduh agen Mossad guys. Saya tuh sering dituduh agen Amerika gitu ya, mata-mata daripada Amerika. Guys, saya akan membocorkan rahasia dan ini jarang dibocorkan ya. Janji ya, jangan kasih tahu sama orang ya. Yang tahu cuman kita berdua ya. Jadi gini guys, sebenarnya kalau boleh jujur itu, agen-agen Mossad itu ada di Konoha guys. Cuman agen-agen Mossad yang ada di Konoha itu bukan orang Israel, tapi ya warga Konoha juga. Dan agen-agen yang ada di Konoha itu saya bisa pastikan ya, mereka itu lingkaran terdalam daripada Presiden Konoha. Ring 1, orang yang sering ketemu dengan Presiden Omonomon. Jadi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan ya, agen Mossad itu selalu menyasar orang-orang penting, bukan konten kreator seperti saya gitu. Nggak ada hubungannya gitu. Biasanya agen Mossad itu menyasar orang-orang penting ya, ring 1 dalam pemerintahan ya, orang yang sering ketemu dengan Presiden Wowo, Presiden Konoha. Itu agen Mossad guys. Kenapa mereka menyasar orang yang dekat dengan kekuasaan? Apa alasannya? Karena orang yang direkrut oleh agen Mossad itu adalah orang yang mempengaruhi, tahu harus informasi. Jadi orang-orang yang dekat dengan Mr. Wowo, ya maka mereka akan dapat akses informasi. Orang-orang yang sering ketemu dengan si Gemoy, ya presiden daripada warga Konoha, maka akan sering dapat informasi A1. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan oleh agen Mossad. Ya, catat kata saya.
agen Mossad itu selalu menyasar orang-orang penting atau organisasi-organisasi penting seperti organisasi keagamaan yang ada di Konoha. Catat kata saya guys, di Konoha itu ya selain di ring terdalam daripada Mr. Wowo, ya, selain di istana, ternyata agen Mossad itu juga ada di lembaga keagamaan yang ada di Konoha. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi agen-agen Mossad itu ya tanpa kita sadari mereka menyusut ke kementerian. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Agama yang ada di Konoha. Di ring 1 Kementerian Agama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tahu ya arah tujuan daripada pemuka agama Konoha itu seperti apa gitu. Ya, mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh agen-agen Israel yang ada di Timur Tengah. Mereka bisa ya memata-matai pemerintah Iran ya, kemudian proksi-proksinya Hizbullah dan sebagainya. Jadi mereka biasanya menyasar proksi-proksi pemuka agama atau ormas-ormas agama. Makanya saya katakan ormas keagamaan di Konoha itu ya di situ sebenarnya agen Mossad tanpa kalian sadari. Ya, dari mana saya tahu? Dari baca buku dong ya. Makanya baca buku tentang geopolitik gitu. Dalam dunia geopolitik itu ya nggak ada istilah seagama, seiman. Oh karena dia pakai sorban, oh karena dia pemuka agama, dia suci, nggak ada. Dalam dunia geopolitik nggak ada seperti itu guys ya. Dalam dunia geopolitik itu siapa yang paling berbahaya itu yang paling disasar gitu. Jadi cara agen-agen Mossad merekrut agen-agen mereka itu bukan sembarangan, bukan sehari 2 hari langsung jadi gitu, enggak ditawarin duit 1 koper gitu, enggak. Ya seperti orang pacaran gitu, dideketin dulu gitu, dicari kelemahannya gitu, terus sampai bertahun-tahun ya, lalu ngobrol ya, kemudian liburan bareng gitu, ya sama seperti keluarga gitu. Enggak ujuk-ujuk dikasih duit 1 koper gitu, wow itu bullshit ya. Jadi baru-baru ini kan lagi viral di media sosial, ada yang mengatakan bahwa ya ada dana daripada George Soros mengalir ke Konoha. Guys, itu berita hoax. Walaupun George Soros itu sangat kontroversi ya. George Soros itu kan yang bikin krisis tahun 98 ya. George Soros itu salah satu pialang saham ya. Sangat-sangat bisa membangkrutkan suatu negara. Jadi guys ya, George Soros itu nggak bodoh guys, nggak mungkin dia rekrut konten kreator lalu disuruh demo apa segala macam. Itu terlalu mudah ditebak ya. Jangan ini guys ya, jangan terlalu lugu gitu ya. Geopolitik nggak bermain seperti itu ya, nggak segampang yang kita pikirkan ya. Sangat rumit guys ya, dunia geopolitik itu sangat rumit ya. Jadi yang terjadi di masjid Jember ya, jadi kejadian itu di Jember ya. Yang terjadi di masjid ini nggak ada hubungannya dengan asing nggak ada ya. Jadi kita harus introspeksi diri guys. Kenapa sih bangsa kita itu selalu menyalahkan pihak ketiga kalau ada masalah ya? Saya tuh sering dituduh agen Mossad guys ya. Kalau saya itu berbeda pendapat dengan warga Konoha, maka saya akan dituduh agen Mossad gitu. Misalnya saya bikin berita-berita tentang fakta misalnya. Saya mengatakan misalnya nih ya, pejabat terkorup di dunia itu adalah pemerintah Iran menurut data. Saya kasih datanya ya dari transparansi gitu ya, dari ICW misalnya atau apalah gitu ya. Maka warga Konoha itu lebih baik menghapus data atau merubah data itu daripada introspeksi diri. Lebih baik mereka ngata-ngatain data itu palsu daripada introspeksi diri. Itu berbahayanya pemikiran daripada warga Konoha. Kenapa saya sering dituduh agen Mossad? Karena apa? Karena saya ngomong jujur gitu ya, ngomong apa adanya dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi di Konoha itu ya, seseorang itu harus sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka akan dikata-katain cerdas gitu. Kenapa Gajah Hussein itu dikatain cerdas? Kenapa? Apa alasannya? Karena sesuai dengan keinginan kadrun-kadrun yang ada di Konoha gitu. Ya.
Jadi warga Konoha itu anti dengan pemikiran yang jujur gitu ya. Jadi kalau kita ngomong jujur dianggap musuh gitu, ancaman. Oh, kamu ancaman, kamu agak mossad gitu ya. Jadi kucing saya juga kalau dia ngomong data, kalau dia konten kreator ya, maka akan disebut juga agen-agen Mossad gitu. Jadi kita itu sudah parnoan tahu sebenarnya guys ya. Kenapa sih bangsa kita itu makin hari makin berpikirnya itu selalu menyalahkan pihak ketiga, nggak pernah introspeksi. Semenjak kapan sih? Jadi gini guys, dulu bangsa kita, bangsa yang sangat terhormat, sangat mulia di saat pada zaman Majapahit dan Sriwijaya. Setelah saya riset, karena saya penulis juga ya, jadi saya butuh riset juga ya. Setelah saya riset, ternyata perbedaan zaman sekarang dengan Majapahit dan zaman Sriwijaya itu adalah karena faktor tradisi dalam beragama. Jadi tradisi dalam beragama zaman sekarang ini berbeda dengan tradisi zaman Majapahit. Tradisi beragama zaman Majapahit itu ya mereka dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Hindu-Buddha itu lebih mengutamakan introspeksi diri. Ajaran Buddha itu lebih ke dirinya, bukan keluar. Sementara tradisi dalam beragama sekarang ini kalau saya perhatikan di Konoha itu lebih menyalahkan pihak ketiga. Makanya ya warga Konoha itu selalu menyalahkan pihak ketiga, nggak pernah introspeksi diri. Kristen ini ancaman ya, ketika Kristen bagi-bagi sembako, Kristen ini ancaman, ini kristenisasi. Kemudian ketika orang Buddha bantu orang lagi kesusahan misalnya nih ya, ngasih donasi misalnya, Buddha ini ancaman ya. Padahal pada saat Imlek mereka mau ya dikasih ampau gitu ya, berebut gitu ya. Kemudian ketika Hindu membantu ya, maka Hindu ini ancaman, Hinduisasi. Di Jawa Barat itu sudah ada Hinduisasi. Ketika KDM menggunakan filosofi Sunda Wiwitan, maka dicurigai Hinduisasi. Dari dulu KDM itu dicurigai untuk menghinduisasi Jawa Barat, padahal nggak ada. Jadi kita itu sangat anti terhadap perbedaan. Tradisi dalam beragama kita itu sangat anti dalam perbedaan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena di Timur Tengah itu kita tuh sangat-sangat ini guys ya, sangat parnoan terhadap perbedaan. Kenapa? Karena sumber daya alam di Timur Tengah itu sedikit, gersang. Nah, di sana itu kan zaman dulu sering konflik ya. Karena apa? Karena berebut sumber daya alam. Bayangkan untuk memperebutkan satu sumur saja, maka harus ada pertumpahan darah. Sehingga kalau ada orang yang beda, kelompok yang beda, maka mereka biasanya curiga, parnoan gitu. Karena apa? Karena kondisi geografis, secara antropologi ya. Nah itulah yang kebawa-bawa sampai sekarang. Itulah yang kebawa-bawa terhadap DNA agama mayoritas di Konoha. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dikata-katain, kamu anti agama ya? Enggak, saya nggak anti agama. Gak ada urusan gitu. Ya, saya pengen kita itu kembali ke filosofi, bukan ajaran ya. Filosofi leluhur kita, yaitu berbudi pekerti. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pindah agama, enggak. Filosofi bangsa kita ada yang sangat mulia, tapi kita tinggalkan, bahkan kita hapus dari sekolah. Apa itu? Filosofi berbudi luhur, berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur itu artinya berbuat baik, jujur, ya sopan santun gitu. Bukan hanya sopan santun ya menggunakan bahasa tubuh seperti itu, enggak. Ya, di Konoha kan banyak seperti itu ya, menggunakan sopan santun seperti itu, padahal nusuk dari belakang. Bukan seperti itu. Ya, sopan santun tapi juga jujur ya. Kuncinya jujur. Kenapa Majapahit bisa berjaya? Karena jujur. Pemerintahannya jujur terhadap masyarakatnya. Walaupun akhir masa kejayaan Majapahit itu sudah mulai rapuh ya, runtuh ya. Zaman Sriwijaya juga seperti itu. Kenapa mereka bisa berjaya? Kenapa mereka bisa sampai ke Temas ya, ke Singapura sekarang ini? Kenapa? Apa alasannya? Alasan itu karena kejujuran. Masyarakat jujur ya, pemerintahnya jujur, dan mereka bisa survive, menguasai. Sekarang ini kita perhatikan apa? Apakah peradaban kita maju? Enggak, mundur. Ya mohon maaf, yang ada negara kita itu menghasilkan babu ya. Babu, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan profesi di sini, tapi kalau saya perhatikan, menurut data, pengirim TKW terbanyak di Asia itu menurut data dari Konoha, guys.
itu artinya kita menciptakan babu gitu ya. Yang ada apa? Kehancuran peradaban. Untuk itu mari kita kembali ke filosofi leluhur kita. Saya tidak mengajak kembali ke agama leluhur, bukan. Filosofi ya. Filosofi itu paling utama ya. Filosofi leluhur ya. Leluhur bangsa kita itu sangat mulia tanpa kita sadari. Jadi berhentilah ya memuliakan leluhur negara lain ya, leluhur bangsa lain gitu. Kemudian kita jangan terlalu berpikir negatif ya. Oh ini ante-ante asing ya. Oh ini ancaman gitu. Ya boleh curiga tapi jangan terlalu curigaan. Ya bahkan ya saya itu sering banget ya dituduh ante-ante Zionis lah ya. Ante-ante Mossad gitu, agen Mossad sebagainya. Kenapa? Karena berbeda. Kita tuh sangat tidak suka dengan perbedaan. Kita sangat parno dengan perbedaan. Jadi bagi yang nonton video ini ya, marilah kita kembali ke filosofi leluhur kita, yaitu berbudi pekerti, jujur, tidak curigaan, berbuat baik, dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.